Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak berabad-abad lamanya, Ka'bah berdiri kokoh di tengah Masjidil Haram, menjadi pusat perhatian umat Islam di seluruh dunia. Namun di balik kemegahannya, beredar mitos yang cukup membingungkan, terutama di kalangan mereka yang belum memahami Islam secara mendalam. Benarkah umat Islam menyembah Ka'bah? Mitos ini berakar dari pengamatan luar semata. Setiap kali Muslim salat, mereka menghadap Ka'bah. Dalam ritual haji dan umrah pun, Ka'bah menjadi poros yang mengikat gerakan tawaf, mengelilinginya sebanyak 7 kali. Tak sedikit yang lalu mengira seolah-olah Ka'bah adalah objek sembahan umat Islam. Padahal, faktanya jauh berbeda. Islam sangat tegas dalam konsep tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang berhak disembah, tanpa perantara, tanpa sekutu. Ka'bah adalah simbol, bukan objek penyembahan. Dalam salat, umat Islam menghadap Ka'bah semata-mata untuk membentuk satu arah yang seragam. Bayangkanlah, seandainya tidak ada kiblat yang disepakati, setiap Muslim akan menghadap sembarang arah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekacauan semacam itu tentu akan merusak kesatuan umat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar seluruh Muslim menghadap ke satu arah yang sama, yakni Baitullah, rumah Allah yang berada di Makkah. Hal ini difirmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Perintah ini bukan bentuk pengagungan kepada bangunan fisik Ka'bah itu sendiri, melainkan sebagai simbol kepatuhan total kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah hanyalah arah, bukan Tuhan. Jika hari ini, esok, atau kapanpun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam menghadap arah lain, maka umat Islam akan patuh tanpa ragu. Bukti kuat bahwa Muslim tidak menyembah Ka'bah terlihat jelas dalam ajaran tentang salat di atas kapal atau pesawat terbang. Dalam kondisi bergerak, seorang Muslim diperbolehkan salat menghadap ke arah perjalanan jika sulit menghadap kiblat. Ini menandakan bahwa arah hanyalah sarana, bukan tujuan sembahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap satu, tetap esa, tetap di atas segala arah dan tempat. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari menuturkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat bersuci. Karena itu, di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu salat, hendaklah ia salat." Dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa salat bergantung kepada Ka'bah itu sendiri, melainkan kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Lebih dalam lagi, saat terjadi penaklukan kota Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah. Di dalamnya beliau mendapati patung-patung berhala yang memenuhi tempat suci itu. Dengan penuh kemarahan yang dilandasi keimanan, beliau menghancurkan semua patung tersebut sambil membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 81. "Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap." Apabila Ka'bah itu sendiri adalah objek sembahan, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan menghancurkan berhala-berhala itu. Ka'bah dalam sejarahnya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya, Nabi Ismail alaihi salam. Mereka membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas keinginan pribadi. Bahkan doa yang mereka panjatkan saat membangun Ka'bah tercatat dalam Quran, Surat Al-Baqarah ayat 127. "Dan ingatlah, ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Baitullah seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Dalam setiap ritual haji dan umrah, umat Islam melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf bukan berarti menyembah Ka'bah. Tawaf adalah ekspresi kepatuhan terhadap tata cara ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia agar selalu berada dalam orbit kepatuhan sebagaimana planet-planet bergerak mengelilingi pusat gravitasinya. Maka dalam tawaf, manusia mengelilingi pusat simbol tauhid,
bukan menyembah batu dan dinding. Bukti lainnya yang memperkuat bahwa Ka'bah bukan objek ibadah adalah kenyataan bahwa pada masa awal Islam, umat Islam tidak langsung menghadap Ka'bah dalam salat. Sebelum perintah perubahan kiblat turun, umat Islam salat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Ini menunjukkan bahwa arah kiblat adalah bagian dari syariat, bukan sumber ketuhanan itu sendiri. Ketika perintah baru datang, umat Islam berpaling ke arah Ka'bah tanpa mempertanyakan, karena yang utama adalah ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan benda fisiknya. Kesalahpahaman tentang penyembahan Ka'bah sering diperparah oleh gambaran-gambaran media dan kurangnya pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Itulah mengapa sangat penting bagi umat Islam untuk terus memperjelas, mendakwahkan, dan menjelaskan dengan sabar bahwa Islam adalah agama tauhid murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berinkarnasi dalam bentuk apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersemayam di dalam bangunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi, Maha Kuasa di atas segala ciptaannya. Mengetahui hal ini seharusnya membuat umat Islam semakin bangga dan yakin dengan ajaran tauhid yang menjadi inti agama mereka. Dalam dunia yang penuh simbol dan penampakan fisik, Islam mengajarkan bahwa yang tak terlihat oleh mata, yaitu keimanan kepada Yang Maha Esa, justru jauh lebih agung daripada apapun yang tampak di dunia ini. Maka dari itu, jika ada yang bertanya, apakah Muslim menyembah Ka'bah? Jawablah dengan penuh kepercayaan, tidak. Kami hanya menghadap Ka'bah dalam salat, tapi yang kami sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ka'bah telah menjadi pusat perhatian spiritual umat Islam sejak ribuan tahun lalu. Setiap hari, jutaan Muslim dari seluruh penjuru dunia menghadap ke Ka'bah saat melaksanakan salat, menjadikannya sebagai titik kebersamaan dalam ibadah. Namun di balik kemuliaan ini, beredar berbagai klaim yang berusaha mengangkat Ka'bah ke dalam dimensi ilmiah. Salah satunya adalah keyakinan bahwa Ka'bah merupakan pusat bumi atau titik nol magnetik dunia. Sebuah klaim yang menarik, namun sayangnya, tidak sepenuhnya berdiri di atas dasar ilmiah ataupun dalil syar'i. Sebagian orang meyakini bahwa Ka'bah terletak persis di tengah-tengah bumi. Mereka berpendapat bahwa jika bumi dipotong dan dibentangkan menjadi peta dua dimensi, maka Ka'bah akan berada di titik pusatnya. Ada juga yang menambahkan bahwa Ka'bah adalah titik nol magnetik bumi, tempat di mana gaya gravitasi dan magnetisme mencapai keseimbangan sempurna. Klaim ini semakin memperkuat kecintaan emosional umat Islam kepada Ka'bah. Namun perlu ditegaskan bahwa dalam Islam, keimanan tidak boleh bersandar kepada spekulasi ilmiah yang belum jelas kebenarannya. Islam mengajarkan bahwa Ka'bah adalah pusat ibadah, bukan pusat geografis bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat, arah dalam salat, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perintah ini adalah murni perintah syariat, bukan berbasis pada fakta geologi ataupun ilmu fisika. Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran maupun hadis riwayat yang menyebutkan bahwa Ka'bah adalah pusat bumi secara fisik. Tidak pula ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW yang mengaitkan Ka'bah dengan teori titik nol magnetik atau poros bumi. Semua penghormatan terhadap Ka'bah bersifat ruhani, berbasis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada keunggulan geografis atau magnetik. Dalam sejarah Islam, fokus umat Islam terhadap Ka'bah selalu berkaitan dengan ibadah, bukan ilmiah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, alasan yang diberikan bukanlah alasan ilmiah, melainkan murni karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengukuhkan identitas umat Islam. Ini menunjukkan bahwa pengagungan Ka'bah harus didasarkan pada dalil yang benar, bukan pada teori yang spekulatif. Dari sudut pandang ilmiah modern,
Bumi tidak memiliki satu pusat tetap dalam arti geografis, karena bentuknya tidak benar-benar bulat sempurna, melainkan sedikit pepat di kutub-kutubnya. Bahkan jika bumi diratakan, dalam proyeksi dua dimensi hasilnya bergantung pada jenis proyeksi peta yang digunakan. Dengan berbagai model peta yang ada, posisi Ka'bah bisa tampak berbeda-beda. Ini membuktikan bahwa klaim Ka'bah sebagai pusat geografis bumi tidak memiliki dasar ilmiah yang kokoh. Sedangkan tentang titik nol magnetik, ilmu geologi menyatakan bahwa medan magnet bumi dihasilkan oleh gerakan inti besi cair di dalam bumi. Titik nol magnetik, atau tepatnya disebut zona netral magnetik, tidak berada di Makkah, melainkan bergeser seiring waktu dan berlokasi di tempat yang berbeda tergantung pada dinamika inti bumi. Bahkan kutub magnet bumi sendiri berpindah-pindah secara periodik. Oleh sebab itu, mengklaim Ka'bah sebagai pusat medan magnet bumi tidak sesuai dengan fakta ilmiah yang ada. Meski begitu, tidak mengurangi sedikit pun keagungan Ka'bah di mata umat Islam. Justru, nilai spiritual Ka'bah menjadi semakin murni karena kecintaan dan ketaatan kita kepadanya tidak bergantung pada alasan ilmiah atau bukti fisika, melainkan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keimanan yang sejati. Berpegang pada wahyu, bukan pada teori-teori yang bisa berubah sewaktu-waktu. Islam tidak anti ilmu. Justru Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Namun, dalam hal yang menyangkut akidah, sandaran utama haruslah wahyu, bukan sains. Karena sains bersifat dinamis dan terbatas, sedangkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak dan kekal. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk mencintai Ka'bah karena ia adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan karena ia memiliki keistimewaan geologis tertentu. Bahkan, dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendorong umat Islam untuk mencari rahasia ilmiah di balik Ka'bah. Beliau menekankan pentingnya menjaga kesucian Ka'bah, memuliakannya dalam ibadah, dan memfungsikannya sebagai lambang tauhid. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ka'bah ini adalah rumah Allah yang dijadikan sebagai kiblat bagi umatku. Dari sini kita belajar bahwa keutamaan Ka'bah tidak perlu dibuktikan dengan pengukuran ilmiah. Cukup dengan iman, kita sudah mengetahui kedudukannya. Ketika seorang Muslim menghadap Ka'bah dalam salat, ia sedang menghadap simbol ketaatan, bukan menghadap ke titik geografis yang penuh misteri. Ketika seorang Muslim bertawaf mengelilingi Ka'bah, ia sedang menunjukkan cinta dan ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengikuti garis medan magnet. Bahkan dalam beberapa peristiwa besar, Ka'bah menunjukkan bahwa keutamaannya terletak pada ketaatan, bukan pada keajaiban fisik. Misalnya ketika banjir besar melanda Makkah, air pernah menggenangi Ka'bah. Namun semua itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Ka'bah di mata umat Islam. Karena kemuliaan itu bukan dari batu-batunya, bukan dari posisinya, tetapi dari makna, ruhani dan syariat yang melekat padanya. Kesalahpahaman tentang Ka'bah sebagai pusat bumi bisa menimbulkan dampak yang tidak baik jika dibiarkan. Ia bisa mengalihkan fokus umat dari hakikat ibadah kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Islam mengajarkan kita untuk selalu lurus dalam beribadah, menjadikan tauhid sebagai dasar segala amal, dan tidak tergoda dengan klaim-klaim tanpa dasar yang bisa melemahkan akidah. Dengan memahami hakikat ini, umat Islam dapat semakin memperkuat kecintaan kepada Ka'bah dengan fondasi yang benar. Bukan karena ia dianggap pusat bumi atau sumber energi tertentu, melainkan karena ia adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat turunnya banyak rahmat dan simbol kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Ka'bah berdiri tegak sebagai poros spiritual umat Islam, diselimuti dengan kain hitam bertuliskan kaligrafi emas yang dikenal dengan sebutan kiswah. Banyak orang yang memandang kiswah sebagai sesuatu yang abadi, berpikir bahwa kain yang membalut Ka'bah itu tidak pernah diganti. Mitos ini tumbuh dari kekaguman atas keagungan Ka'bah dan kemegahan kiswah itu sendiri. Namun, faktanya, kiswah tidaklah kekal selamanya menutupi Ka'bah. Setiap tahun, kain suci ini diganti dalam sebuah prosesi,
yang penuh kehormatan dan makna mendalam. Penggantian kiswah tidak dilakukan sembarangan. Ia terjadi pada momen yang sangat spesial, yaitu setiap tanggal 9 Zulhijjah, bertepatan dengan hari Arafah, satu hari sebelum umat Islam merayakan Idul Adha. Pada hari itu, saat jutaan jamaah haji berkumpul di Padang Arafah, Ka'bah di Masjidil Haram sedang bersiap untuk dikenakan kiswah baru yang dibuat dengan penuh ketelitian, keindahan, dan penghormatan luar biasa. Sejarah penggantian kiswah memiliki akar yang dalam. Sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, kiswah sudah menjadi bagian dari kehormatan Baitullah. Dalam catatan sejarah, Raja Tuba dari Yaman disebut sebagai penguasa pertama yang memakaikan kiswah pada Ka'bah dalam bentuk yang lebih formal. Tradisi ini kemudian berlanjut hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Meskipun saat itu kiswah belum diganti setahun sekali sebagaimana yang berlaku kini. Pada masa kekhalifahan, khususnya di masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah dan Ottoman, penggantian kiswah menjadi tradisi yang sangat dihormati. Kiswah dipandang bukan hanya sebagai kain biasa, melainkan sebagai lambang penghormatan kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tanda kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Pembuatan kiswah sendiri adalah proses panjang dan rumit. Sebuah pusat khusus di Makkah, yakni Kompleks Raja Abdul Aziz, untuk pembuatan kiswah Ka'bah, menjadi tempat lahirnya kain suci ini. Di sana, ratusan pekerja terampil dengan penuh pengabdian menenun kain dari sutra murni, mewarnainya hitam, dan menyulam ayat-ayat suci Al-Quran dengan benang emas dan perak. Dibutuhkan bertonton bahan dan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang memiliki tugas suci sebesar ini. Penggantian kiswah diiringi upacara khidmat. Pagi hari pada tanggal 9 Zulhijjah, kiswah lama mulai dilepas. Kain itu tidak dibuang sembarangan. Potongan kiswah lama biasanya dipotong kecil-kecil dan diberikan sebagai hadiah kepada tokoh-tokoh penting, pejabat negara, atau museum-museum Islam di seluruh dunia. Menerima potongan kiswah merupakan kehormatan besar yang tidak bisa dibeli dengan harta. Saat kiswah lama diangkat, kiswah baru perlahan-lahan dipasangkan dengan presisi tinggi. Petugas-petugas pilihan dengan penuh kehati-hatian mengibaskan kain sutra itu ke setiap sisi Ka'bah, memastikan bahwa setiap lipatan terletak sempurna. Momen ini sangat sakral, seolah Ka'bah berdandan menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada puncak musim haji. Mengapa kiswah perlu diganti? Ada hikmah mendalam di baliknya. Pertama, kiswah lama setelah setahun terpapar panas, debu, hujan, dan disentuh jutaan tangan manusia, pasti akan mengalami keausan. Mengganti kiswah menjaga kehormatan Ka'bah agar tetap tampil suci, bersih, dan layak menjadi pusat perhatian dunia Islam. Kedua, penggantian kiswah mengajarkan nilai-nilai kesegaran spiritual. Sama seperti kiswah yang diperbarui, umat Islam diharapkan memperbarui keimanan, memperbarui taubat, dan memperbarui komitmen mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Dalam Quran Surat Al-Hajj, ayat 26 disebutkan, "Dan ingatlah, ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, seraya berfirman, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang ruku dan sujud." Perintah untuk menyucikan Baitullah mengandung makna menjaga kesuciannya secara fisik dan spiritual, dan salah satunya adalah dengan mengganti kiswah. Mitos bahwa kiswah tidak pernah diganti mungkin lahir dari gambaran bahwa Ka'bah seolah-olah selalu tampil sama di mata dunia. Padahal di balik keabadian tampilannya, ada kerja keras dan tradisi yang dijaga dengan sangat serius. Setiap helai benang kiswah adalah saksi bisu ketekunan dan pengabdian manusia dalam menjaga kehormatan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang bertanya, bukankah membelanjakan dana besar untuk kiswah itu berlebihan? Kenyataannya, dalam Islam, memuliakan lambang-lambang agama merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 32. Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah dari ketakwaan hati. Kiswah sebagai syiar Islam layak mendapatkan perhatian dan penghormatan terbaik. Maka, saat seseorang berdiri di hadapan Ka'bah, mengangkat tangan dan menenggelamkan dirinya dalam doa, ia bukan sekadar memandang batu-batu kuno atau kain hitam yang bersulam emas. Ia sedang menghadapkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, sambil dikelilingi oleh simbol kesatuan, kemurnian, dan kesungguhan iman umat Islam seluruh dunia. Menghilangkan mitos ini penting untuk menjaga kejernihan akidah bahwa tidak ada benda, bahkan Ka'bah itu sendiri, yang memiliki kekuatan gaib atau magis. Kehormatan Ka'bah, termasuk kiswahnya, adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena substansi fisik kain atau batunya. Kekuatan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kini, saat mitos lama perlahan terkikis, oleh pemahaman yang lebih benar, umat Islam bisa semakin mendekat kepada hakikat iman yang murni, bahwa kehormatan bukan pada materi, melainkan pada ketaatan, bahwa keindahan bukan pada apa yang tampak, melainkan pada ketundukan hati kepada yang Maha Melihat. Di salah satu sudut Ka'bah, tertanam sebuah batu hitam legam yang telah menjadi saksi perjalanan umat manusia dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu itu dikenal dengan nama Hajar Aswad. Sejak ribuan tahun lalu, Hajar Aswad menjadi bagian penting dari ritual ibadah di Masjidil Haram. Banyak orang yang memandang Hajar Aswad dengan penuh takjub, bahkan sebagian mempercayai bahwa batu ini memiliki kekuatan gaib yang mampu mengampuni dosa atau mengabulkan doa secara langsung. Namun, dalam Islam, persepsi ini perlu diluruskan agar tidak terjerumus dalam keyakinan yang keliru. Hajar Aswad memang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa batu ini berasal dari surga dan awalnya berwarna putih cemerlang. Seiring berjalannya waktu, dosa-dosa anak cucu Adam menyebabkan warnanya menghitam. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Hajar Aswad pertama kali diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Baitullah, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Dalam ritual tawaf, jamaah dianjurkan untuk menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Ini adalah bagian dari sunnah meneladani apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad ketika melaksanakan tawaf. Akan tetapi penting dipahami bahwa tindakan mencium atau menyentuh Hajar Aswad bukan berarti mempercayai adanya kekuatan gaib di dalam batu itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan hal ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Umar bin Khattab pernah berkata saat mencium Hajar Aswad, "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu." Ucapan Umar bin Khattab ini memperjelas bahwa penghormatan terhadap Hajar Aswad bukan karena keyakinan adanya kekuatan di dalamnya, melainkan semata-mata mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, mengabulkan doa, dan memberikan manfaat atau mudarat kepada hambanya. Tidak ada satupun benda, termasuk Hajar Aswad, yang mempunyai kekuatan untuk bertindak secara independen. Mempercayai bahwa Hajar Aswad dapat menghapus dosa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk kesyirikan yang halus, sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam. Keutamaan Hajar Aswad bukan terletak pada kekuatan mistis, melainkan pada nilai simbolis dan historisnya.
Batu ini mengingatkan umat Islam akan perjalanan panjang para nabi dalam menegakkan tauhid. Ia menjadi saksi perjanjian umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Hajar Aswad akan datang pada hari kiamat dengan memiliki dua mata yang dapat melihat dan lidah yang dapat berbicara, lalu menjadi saksi atas siapa saja yang pernah menyentuhnya dengan penuh keikhlasan. Namun, saksi ini tidak berarti bahwa Hajar Aswad yang mengampuni dosa, melainkan bahwa amal perbuatan seorang muslim akan dicatat dan disaksikan pada hari penghakiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadi satu-satunya zat yang berhak mengampuni dosa, sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ketika seseorang mencium atau menyentuh Hajar Aswad, niatnya haruslah untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena menganggap batu itu dapat memberikan berkah dengan kekuatannya sendiri. Jika tidak mampu menyentuh atau mencium Hajar Aswad karena keramaian, cukup dengan melambaikan tangan ke arahnya tanpa perlu merasa khawatir kehilangan keutamaan. Fenomena keyakinan berlebihan terhadap Hajar Aswad kadang terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap syariat. Sebagian orang berusaha dengan segala cara, bahkan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain, hanya untuk menyentuh Hajar Aswad dengan keyakinan bahwa dengan menyentuhnya, dosa mereka akan otomatis dihapus. Padahal dalam Islam, niat, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci utama diterimanya ibadah, bukan sekadar sentuhan fisik terhadap benda. Islam mengajarkan keseimbangan dalam memuliakan simbol-simbol agama. Ka'bah, Hajar Aswad, dan tempat-tempat suci lainnya dimuliakan karena hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena benda-benda itu memiliki kekuatan mandiri. Ini merupakan pelajaran penting agar umat Islam tidak terjebak dalam bentuk-bentuk syirik modern yang seringkali tidak disadari. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya kita meneladani beliau dalam berinteraksi dengan syiar-syiar Islam, memuliakan Hajar Aswad dengan cara yang diajarkan, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa jatuh dalam keyakinan batil. Menyadari bahwa semua kemuliaan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala amal harus ditujukan hanya untuk mencari keridhaannya. Hajar Aswad tetap menjadi salah satu bagian paling bersejarah dalam ritual Islam. Ketika tangan seorang Muslim menyentuh batu itu, seharusnya hati yang lebih dahulu bersentuhan dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bibir seorang Muslim mencium batu itu, seharusnya lidahnya lebih dahulu memuji dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mata seorang Muslim memandang batu itu, seharusnya pandangannya lebih dahulu tertuju kepada keagungan Sang Pencipta, bukan kepada batu itu sendiri. Di tengah kemegahan kota Makkah, Ka'bah berdiri sebagai pusat spiritual umat Islam. Jutaan orang dari seluruh dunia mengarahkan doa dan rindu mereka ke arah bangunan suci ini. Namun, beredar luas sebuah mitos yang memicu keheranan banyak orang. Konon, tidak ada satupun pesawat yang bisa terbang di atas Ka'bah. Banyak yang mengaitkannya dengan kekuatan gaib, seolah-olah ada medan tak kasat mata yang melindungi Ka'bah dari udara. Benarkah demikian? Atau adakah penjelasan lain yang lebih nyata dan rasional? Sebagian orang meyakini bahwa Ka'bah memancarkan kekuatan energi spiritual sedemikian dahsyat sehingga mampu mencegah pesawat terbang melintasinya. Ada yang mengatakan bahwa kompas menjadi kacau saat berada di atas Ka'bah, atau bahwa medan magnet Ka'bah menolak benda-benda buatan manusia. Semua narasi ini terdengar luar biasa dan mampu membangkitkan kekaguman. Namun jika kita telah lebih dalam, tidak ada satupun dalil syar'i ataupun bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memuliakan Ka'bah sebagai rumahnya di bumi, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu,
sebagai penegak bagi manusia. Namun, kemuliaan ini tidak berarti bahwa Ka'bah dilindungi oleh medan energi yang mengacaukan alat navigasi atau membuat pesawat terhempas. Faktanya, alasan utama mengapa tidak ada pesawat terbang di atas Ka'bah adalah keputusan manusiawi, bukan fenomena supranatural. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menetapkan wilayah udara di atas Masjidil Haram sebagai zona larangan terbang. Ini adalah keputusan resmi demi menjaga kesucian tempat ibadah dan melindungi keselamatan jutaan jamaah yang setiap waktu memadati kawasan tersebut. Larangan ini diberlakukan tidak hanya untuk pesawat komersial, tetapi juga untuk helikopter dan pesawat militer. Pengecualian sangat ketat dan hanya diberikan dalam situasi darurat tertentu, seperti operasi penyelamatan medis. Selain Masjidil Haram, larangan serupa juga diberlakukan di beberapa situs suci lain di dunia, semata-mata untuk alasan keselamatan dan penghormatan. Dari sudut pandang teknis, Masjidil Haram selalu dipadati oleh jutaan jamaah, terutama pada musim haji dan bulan Ramadan. Keberadaan pesawat di atas area tersebut berpotensi membahayakan keselamatan manusia, baik karena kemungkinan kecelakaan, gangguan kebisingan, ataupun faktor lain. Selain itu, faktor keamanan nasional juga menjadi pertimbangan penting. Melarang penerbangan di atas Ka'bah mencegah potensi ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada pula yang beranggapan bahwa karena Ka'bah terletak di pusat magnet bumi, alat navigasi pesawat akan mengalami gangguan saat melintas di atasnya. Ini adalah klaim yang tidak berdasar. Para ilmuwan dan ahli penerbangan menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung gagasan bahwa Ka'bah mengganggu sistem navigasi pesawat. Sebaliknya, Makkah tetap berada dalam jalur navigasi udara biasa, dan alat-alat navigasi bekerja secara normal di wilayah sekitarnya. Penting dipahami bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan akal sehat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk membangun keimanan di atas dasar ilmu dan wahyu, bukan di atas legenda tanpa bukti. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Mitos tentang pesawat yang tidak bisa terbang di atas Ka'bah, jika dibiarkan, dapat mengaburkan esensi keimanan yang murni. Keutamaan Ka'bah tidak terletak pada fenomena fisik luar biasa, tetapi pada nilai spiritual yang dikandungnya. Ka'bah adalah lambang tauhid, pusat penyatuan umat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekaguman terhadap Ka'bah haruslah tetap berada dalam kerangka yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak hadis riwayat, beliau tidak pernah menyebutkan adanya keistimewaan fisik Ka'bah yang bersifat gaib. Sebaliknya, beliau mengajarkan umat Islam untuk menghormati Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana manusia merendahkan diri, berdoa, dan mengakui keesaan Tuhan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, Allah telah menjadikan Ka'bah ini sebagai kiblat bagi kalian, maka muliakanlah ia sebagaimana seharusnya. Muliakanlah Ka'bah dengan beribadah dengan khusyuk, bukan dengan membangun kepercayaan terhadap fenomena yang tidak berdasarkan ilmu." Demikian pula dalam sejarah Islam, tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat atau kekuatan gaib tertentu menghalangi burung atau awan melintas di atas Ka'bah. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tunduk kepada sunnatullah, hukum alam yang telah ditetapkannya. Maka, memahami bahwa larangan terbang di atas Ka'bah adalah keputusan manusia demi penghormatan dan keamanan, bukan karena kekuatan supranatural, justru menguatkan keimanan kita. Ia mengajarkan kita untuk menjaga akidah tetap murni, tidak mudah terombang-ambing oleh cerita yang tidak memiliki dasar kebenaran. Banyak yang beranggapan bahwa Ka'bah, rumah suci umat Islam, berdiri abadi tanpa pernah tersentuh kerusakan sepanjang sejarahnya. Ka'bah dipandang sebagai bangunan suci yang tak pernah retak, tak pernah runtuh,
dan selalu dalam kondisi sempurna. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa Ka'bah, meskipun mulia dan dihormati, tetaplah bangunan yang terbuat dari batu dan tanah. Dan karenanya, ia juga mengalami kerusakan serta renovasi sepanjang zaman. Sejak pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, Ka'bah menjadi pusat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Baitullah, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ka'bah dibangun di atas fondasi tauhid, namun struktur fisiknya tetap tunduk kepada hukum dunia, usia, cuaca, bencana, dan peperangan. Dalam sejarah tercatat bahwa Ka'bah telah mengalami beberapa kali kerusakan besar. Salah satu kerusakan yang paling terkenal terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, kota Makkah dilanda banjir besar yang menyebabkan dinding Ka'bah runtuh. Masyarakat Quraisy saat itu memutuskan untuk merenovasi Ka'bah. Mereka membongkar sisa-sisa bangunan lama dan membangun ulang Ka'bah menggunakan bahan bangunan yang lebih kuat. Pada saat proses pembangunan kembali, inilah terjadi peristiwa yang sangat terkenal, yakni perselisihan antar suku Quraisy mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pertengkaran nyaris berubah menjadi peperangan besar, sampai akhirnya mereka sepakat untuk meminta keputusan kepada orang pertama yang memasuki Masjidil Haram. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahwa orang pertama itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu belum diangkat menjadi Rasul. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Hajar Aswad diletakkan di atas sehelai kain, lalu mengundang para pemimpin suku untuk bersama-sama mengangkat kain itu dan menempatkan Hajar Aswad ke posisinya. Dengan cara itu, perselisihan pun dapat diselesaikan dengan damai. Selain kerusakan karena bencana alam, Ka'bah juga pernah mengalami kehancuran akibat ulah manusia. Pada tahun 73 Hijriah, saat terjadi pemberontakan di Makkah, Ka'bah terkena serangan pasukan Bani Umayyah yang membombardir kota dengan manjanik, yaitu sejenis ketapel raksasa. Batu-batu besar menghujani Ka'bah hingga menyebabkan bagian dari dindingnya runtuh dan sebagian bangunan rusak parah. Setelah peristiwa itu, Abdullah bin Zubair yang saat itu menguasai Makkah mengambil inisiatif untuk merenovasi Ka'bah. Ia membangun ulang Ka'bah sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperluas bangunan hingga mencakup Hijr Ismail, sebuah bagian setengah lingkaran di samping Ka'bah yang dulu masuk dalam fondasi Ka'bah ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Abdullah bin Zubair juga membangun dua pintu untuk Ka'bah, satu untuk masuk dan satu untuk keluar, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ketika kekuasaan kembali ke tangan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, Ka'bah kembali diubah. Dengan alasan politik dan untuk menghapus jejak Abdullah bin Zubair, Abdul Malik memerintahkan gubernurnya, Hajjaj bin Yusuf, untuk merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali, seperti bentuk yang ada sebelum renovasi Abdullah bin Zubair. Pintu Ka'bah dikembalikan menjadi satu, dan bagian Hijr Ismail tidak lagi dimasukkan ke dalam bangunan utama. Renovasi besar lainnya terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah. Setiap kali Ka'bah mengalami kerusakan akibat kebakaran, banjir, atau keusangan material, renovasi dilakukan dengan penuh kehormatan dan pengawasan ketat. Tidak pernah ada perubahan struktur atau bentuk Ka'bah yang dilakukan sembarangan. Semua renovasi bertujuan untuk menjaga keaslian Ka'bah sebagaimana diajarkan dalam sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah modern, Ka'bah juga mengalami renovasi besar pada abad ke-14 Hijriah. Pekerjaan ini dilakukan dengan teknologi canggih dan bahan bangunan yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan zaman, namun tetap mempertahankan bentuk aslinya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi dan generasi terdahulu. Mitos bahwa Ka'bah tidak pernah rusak mungkin lahir dari keagungan spiritual yang melekat padanya. Ka'bah menjadi pusat dunia Islam, kiblat yang tidak pernah berubah, dan simbol tauhid yang kekal.
Namun sebagai bangunan fisik, Ka'bah tunduk pada hukum alam. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Abadi, sementara segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan, kerusakan, dan pada akhirnya kehancuran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Mengetahui fakta sejarah tentang kerusakan dan renovasi Ka'bah justru semakin memperkuat iman kita. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan Ka'bah tidak bergantung pada kekuatan materialnya, melainkan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap kepadanya dalam ibadah. Ka'bah adalah simbol ketaatan, bukan objek kekekalan fisik. Ka'bah, rumah suci yang berdiri megah di tengah Masjidil Haram, menjadi simbol tauhid dan pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan Muslim menghadapkan wajah mereka ke arah Ka'bah dalam salat mereka. Karena keagungannya yang tak tertandingi, muncullah berbagai klaim dan kepercayaan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah bahwa Ka'bah adalah bangunan pertama yang pernah ada di muka bumi. Apakah benar demikian? Ataukah ada rincian yang perlu diluruskan berdasarkan ajaran Islam yang murni? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menegaskan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia dalam beribadah kepadanya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah bagi manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan keutamaan Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama, namun tidak menyebutkan bahwa Ka'bah adalah bangunan pertama secara mutlak yang pernah didirikan di bumi. Islam membedakan antara rumah ibadah pertama dengan bangunan pertama di muka bumi. Rumah ibadah pertama merujuk kepada bangunan yang sengaja dibangun untuk tujuan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bangunan pertama secara umum mencakup semua jenis struktur yang pernah dibangun manusia, baik untuk tempat tinggal, perlindungan, atau keperluan lain. Dengan kata lain, walaupun Ka'bah adalah bangunan ibadah pertama, ia bukanlah bangunan pertama yang pernah berdiri di muka bumi secara keseluruhan. Ka'bah dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk yang sangat sederhana. Ada pendapat dalam beberapa tafsir yang menyebutkan bahwa setelah terjadinya banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah sempat hilang atau hancur. Kemudian, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk membangunnya kembali bersama putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 disebutkan, dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Baitullah seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Proses pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi tonggak sejarah baru dalam kemuliaan Ka'bah sebagai pusat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap saja, dalam konteks umum sejarah manusia, Ka'bah bukanlah struktur pertama yang pernah ada di bumi. Bangunan-bangunan lain seperti tempat tinggal, benteng, dan berbagai struktur sederhana kemungkinan besar sudah dibangun oleh manusia sebelumnya, terutama oleh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan klaim bahwa Ka'bah adalah bangunan pertama di bumi lebih merupakan bentuk penghormatan yang lahir dari rasa cinta mendalam umat Islam terhadap Ka'bah, bukan pernyataan literal. Dalam budaya Islam, terkadang ekspresi penghormatan yang mendalam diungkapkan dengan bahasa hiperbolik untuk menunjukkan betapa mulianya suatu hal. Meski begitu, penting bagi kita untuk membedakan antara ungkapan emosional dan fakta syar'i yang berdasarkan dalil sahih. Rasulullah Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah menyatakan bahwa Ka'bah adalah bangunan pertama di bumi. Beliau menekankan pentingnya Ka'bah sebagai rumah ibadah yang diberkahi.
sebagai arah kiblat dan sebagai pusat kesatuan umat Islam, tanpa pernah mengklaimnya sebagai struktur pertama di muka bumi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya tempat yang paling mulia di muka bumi di sisi Allah adalah Masjidil Haram." Perlu diingat, dalam sejarah manusia, kebutuhan membangun tempat tinggal, tempat perlindungan dari cuaca, dan tempat untuk menyimpan makanan mungkin sudah terjadi sejak awal peradaban keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka, sangat logis jika bangunan-bangunan lain telah berdiri sebelum Ka'bah ditegakkan kembali sebagai rumah ibadah. Mitos bahwa Ka'bah adalah bangunan pertama di bumi, jika dibiarkan tanpa klarifikasi, bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang ajaran Islam. Islam adalah agama yang sangat menghargai kebenaran dan kejujuran ilmiah. Menisbatkan sesuatu yang tidak benar kepada agama adalah perbuatan yang harus dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Memahami posisi Ka'bah yang sebenarnya justru menambah kecintaan kita terhadapnya. Ka'bah adalah simbol penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak lekang oleh waktu. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga hari ini, jutaan manusia dari berbagai penjuru bumi berbondong-bondong datang untuk tawaf mengelilinginya, sujud menghadap kepadanya, dan berdoa di sekitarnya. Ka'bah menjadi saksi bisu atas perjalanan umat manusia dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah juga menjadi pengingat bahwa meskipun zaman berubah, tujuan hidup seorang Muslim tetap sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jejak para nabi, dan menjaga tauhid. Setiap batu yang membentuk Ka'bah mengajarkan kita tentang keteguhan dalam ibadah, tentang kesabaran dalam menempuh perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meluruskan pemahaman bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama, bukan bangunan pertama secara umum di bumi, kita semakin menjaga kemurnian ajaran Islam. Keimanan kita tidak bertumpu pada mitos, tetapi pada ilmu yang bersumber dari wahyu yang sahih. Dalam perjalanan spiritual menuju Ka'bah, tak terhitung berapa banyak hati yang dipenuhi harap, tak terhitung berapa banyak tangan yang bergetar ingin menyentuh dinding suci itu. Di antara umat Islam, tersebar kepercayaan bahwa menyentuh Ka'bah, mengusap dindingnya, atau memeluknya dapat mempercepat terkabulnya doa. Banyak yang berdesakan, bahkan tak jarang berjuang keras dalam kerumunan, hanya untuk sekadar meraba permukaan batu Ka'bah. Mitos ini hidup subur, seolah-olah sentuhan fisik kepada Ka'bah menjadi syarat diterimanya permohonan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimana Islam memandang hal ini? Ka'bah dalam ajaran Islam memang merupakan tempat yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 96, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah bagi manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Keberkahan Ka'bah tidak diragukan lagi, namun menyentuhnya bukanlah faktor mutlak untuk dikabulkannya doa. Islam mengajarkan bahwa doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan keikhlasan, kesungguhan hati, dan ketaatan seorang hamba. Tempat bisa menjadi sebab bertambahnya keberkahan dalam berdoa, namun bukan jaminan bahwa hanya dengan menyentuh tempat suci maka semua permohonan langsung dikabulkan. Hakikat terkabulnya doa tetap kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada perantara benda. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius." Hadis ini menegaskan bahwa kekuatan doa terletak pada ketulusan hati, bukan pada seberapa kuat tangan kita menempel di dinding Ka'bah. Menyentuh Ka'bah tentu diperbolehkan,
bahkan dalam beberapa bagian tertentu, seperti multazam, tempat antara, Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, memang disunnahkan untuk berdoa dengan penuh ketulusan. Namun sekali lagi, menyentuh multazam atau bagian lain dari Ka'bah tidak berarti menjadi sebab otomatis terkabulnya doa. Menyentuh Ka'bah adalah bentuk pengagungan kepada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan jaminan mutlak untuk diterimanya permintaan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat mengajarkan umatnya untuk berdoa di segala tempat dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan. Ketika seseorang tidak mampu mendekat atau menyentuh Ka'bah, cukup baginya untuk berdoa dari jarak jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari setiap sudut bumi, tidak membutuhkan syarat menyentuh benda fisik untuk memperkenankan hambanya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya tidak bergantung pada jarak fisik ataupun benda yang disentuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Melihat fenomena ini, kita harus memahami bahwa upaya untuk menyentuh Ka'bah hingga menimbulkan desakan, kerusuhan, atau bahkan mencelakai diri sendiri dan orang lain justru bertentangan dengan ajaran Islam tentang menjaga keselamatan dan ketertiban. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya." Dengan demikian, semangat untuk mendapatkan keberkahan tidak boleh mengabaikan prinsip dasar syariat. Lebih utama bagi seorang Muslim untuk berdoa dengan penuh ketundukan, dimanapun ia berada di Masjidil Haram, tanpa harus memaksakan diri menyentuh Ka'bah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada bentuk luar ibadah kita, melainkan kepada hati dan amal kita. Menyentuh Ka'bah tetaplah sebuah sunnah yang dianjurkan pada kondisi memungkinkan, khususnya pada bagian Hajar Aswad dan multazam. Namun jika keadaan tidak memungkinkan, maka tidak perlu bersedih, sebab nilai sebuah doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala diukur dari keikhlasan, bukan dari posisi atau kedekatan fisik kita dengan bangunan suci. Kesalahan fatal yang harus dihindari adalah keyakinan bahwa Ka'bah atau bagian-bagiannya memiliki kekuatan mandiri untuk mengabulkan doa. Ini adalah bentuk ghulu atau berlebihan dalam beragama yang dilarang. Dalam Islam, segala bentuk permohonan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh diyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasa untuk mengabulkan doa. Pemahaman ini penting untuk menjaga akidah umat Islam tetap murni, bersih dari unsur-unsur syirik tersembunyi. Dalam dunia yang penuh dengan romantisasi tempat-tempat suci, umat Islam dituntut untuk tetap berpegang kepada prinsip tauhid yang murni, bahwa semua kekuatan, semua keberkahan, dan semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Menyentuh Ka'bah hanyalah salah satu bentuk ibadah tambahan yang melambangkan kecintaan kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lebih utama daripada menjaga keikhlasan dan ketundukan dalam berdoa. Oleh karena itu, ketika berada di hadapan Ka'bah, jadikan hati kita yang terlebih dahulu menyentuh dan menempel erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa rendah diri, harapan, dan penyerahan total. Ka'bah adalah simbol penghambaan. Ia mengingatkan manusia bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kebanggaan selain menjadi hambanya yang taat. Bukan sentuhan tangan pada dinding Ka'bah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cari, melainkan sujud hati, tunduknya jiwa, dan kepasrahan total kepada kehendaknya. Maka, ketika seseorang berdiri di hadapan Ka'bah, jangan sekadar sibuk mencari cara menyentuhnya, tetapi sibukkanlah diri untuk menyentuh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa yang tulus, zikir yang dalam, dan tekad untuk menjadi hamba yang lebih baik setelah meninggalkan tempat suci itu. Dengan pemahaman ini, kita menjaga kesucian ibadah kita, memperteguh iman kita, dan menyambut janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa hamba yang ikhlas dimanapun ia berada tidak akan pernah sia-sia.
Semoga dari semua kisah ini kita semakin paham bahwa dalam beragama, ilmu harus mendahului rasa kagum. Jangan biarkan mitos mengaburkan keimanan kita. Tetaplah berpegang teguh pada tauhid, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lauhul Mahfudz, agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.